Hai, aku Hilmi Akbaril dan di video ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara take foto atau shoot video yang menghasilkan background blur seperti ini, atau ini. Apa cuma bisa pakai mirrorless saja? Sebenarnya DSLR atau bahkan kamera HP bisa nggak sih dapetin background blur kayak gitu? Untuk tahu jawabannya, lanjut tonton videonya. Jadi video ini adalah penjabaran dari videoku sebelumnya tentang bagaimana cara membuat video yang biasa saja menjadi sinematik. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku taruh di deskripsi. Video ini akan aku jelaskan sesederhana mungkin. Untuk pembahasan mendalam dan mendetail akan aku jelaskan di video yang lain, karena memuat materi fisika. Jadi yo kapan-kapan aja. Oke, jadi sebenarnya video ini dari awal sampai akhir bisa disimpulkan dengan satu huruf saja, yaitu F atau aperture. Aperture ini sendiri ibaratnya adalah pupil pada mata kita. Dia bisa melebar dan menyempit tergantung kondisi cahaya. Semakin dia lebar, semakin banyak cahaya masuk, semakin bagus untuk low light. Sedangkan semakin dia menyempit, semakin sedikit pula cahaya yang masuk. Aperture ini sendiri biasanya ditandai dengan huruf F atau f-stops, seperti f1,4, f2,8, f6, atau yang lainnya. Semakin tinggi angka F, semakin kecil diameter aperture. Semakin rendah angka F, semakin lebar diameter aperture. Jadi memang berketerbalikan seperti itu. Agak bingung nih, tapi ya wes. Nah, untuk mengetahui aperture terlebar dari sebuah lensa kamera bisa dengan mencari angka 1 yang tertera di lensa masing-masing. Seperti contohnya ini adalah 1:1,4. Itu artinya aperture terlebar dari lensa ini adalah f1,4. Karena format penulisannya adalah 1 banding aperture terlebar. Jadi semisal tulisannya adalah 1:2, itu artinya aperture terlebar dari lensa tersebut adalah f2. Karena formatnya adalah 1 banding aperture terlebar. Jadi sebenarnya apa sih hubungan antara blurnya background dengan aperture itu sendiri? Untuk mendapatkan background yang ngeblur, kalian harus membuka aperture selebar mungkin. Semakin lebar aperture, semakin blur backgroundnya. Semakin jauh objek dengan backgroundnya, semakin blur backgroundnya. Jadi intinya kalian membutuhkan aperture selebar mungkin. Tapi jika kalian menggunakan lensa bawaan ketika kalian membeli kamera, mungkin kalian akan kecewa karena hasilnya backgroundnya gak blur sama sekali. Itu karena ada rumus focal length dibagi aperture. Focal length ini sendiri adalah angka yang diikuti dengan satuan milimeter yang tertera di lensa masing-masing. Seperti contohnya, focal length dari lensa ini adalah 50 mm. Semakin tinggi angkanya, semakin dia ngezoom. Semakin rendah angkanya, semakin dia wide atau semakin nggak ngezoom. Jika dimasukkan ke rumus tadi, 50 dibagi 1,4 hasilnya sekitar 35, sekian. Sedangkan lensa bawaan kamera sendiri biasanya berada di focal length 15 mm dengan aperture terlebar di f3,5. Yang jika dimasukkan ke rumus, 15 dibagi 3,5 hasilnya sekitar 4, sekian. Jadi ya ada perbedaan yang cukup signifikan antara 4 dan 35. Itu artinya semakin besar angka hasilnya, semakin blur backgroundnya. Ketika kalian membeli lensa dengan focal length 16 mm dengan f1,4, jika dimasukkan ke rumus, hasilnya adalah sekitar 16 per 1,4. Itu sekitar 11, sekian. Ada perbedaan yang cukup jauh antara 11 dan 35 itu tadi. Meskipun mereka sama-sama di f1,4, backgroundnya akan jauh lebih ngeblurnya 50 mm. Karena ada rumus itu tadi. Aku sering dengar statement kalau kamera mirrorless backgroundnya bisa jadi ngeblur, sedangkan DSLR gak bisa bikin background jadi blur. Itu nggak sepenuhnya benar karena semua tetap tergantung dengan lensa yang digunakan. Untuk lensa kamera HP sendiri, focal length dan aperture-nya bisa dicari pada spesifikasi lengkapnya di internet. Biasanya sih focal length lensa kamera HP itu berada di angka sekitar 8 mm. Yang mana kalau dia dimasukkan ke rumus tadi, berapapun aperture-nya, mau pakai f1 sekalipun, hasilnya nggak akan terlalu tinggi. Itulah kenapa lensa kamera HP tidak bisa mendapatkan background yang blur secara optikal. Tapi beberapa merek HP menawarkan fitur portrait yang bisa bikin background jadi kelihatan ngeblur secara digital. Jadi kayak dibikin backgroundnya seakan-akan ngeblur, tapi tidak secara optikal. Jadi kalau kalian zoom mungkin akan ada bagian yang nggak rapi, atau ada bagian yang nggak ngeblur, atau sebagainya. Karena itu secara digital. Jadi intinya kamera HP tidak bisa membuat background blur secara optikal, tapi bisa secara digital. Memang hasilnya tidak bisa serapi optikal karena dia kayak cuman ditambahin efek gitu doang. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan background yang ngeblur, kalian butuh aperture selebar mungkin. Semakin lebar aperture, semakin jauh objek dengan background, semakin blur backgroundnya.
Tapi juga harus diingat rumus focal length dibagi aperture. Jadi kalian juga butuh focal length yang sesuai untuk membuat background yang ngeblur. Yang kedua adalah semakin tinggi angka f, semakin kecil bukaan aperture. Semakin rendah angka f, semakin lebar bukaan aperture. Untuk focal length sendiri, semakin tinggi angkanya, semakin dia ngezoom. Semakin rendah angkanya, semakin dia wide atau semakin nggak ngezoom. Berikutnya yang ketiga, statement kamera mirrorless bisa membuat background ngeblur, sedangkan DSLR nggak bisa. Tidak sepenuhnya benar, karena semua tetap bergantung pada lensa yang digunakan. Yang keempat adalah kamera HP tidak bisa membuat background ngeblur secara optikal, tapi beberapa HP bisa membuat background blur secara digital. Memang hasilnya tidak bisa serapi optikal karena cuma ditambahin efek doang. Kalau di zoom mungkin ada bagian yang nggak ngeblur atau nggak rapi seperti itu. Jadi segini dulu videoku hari ini. Semoga ke depan foto dan video kalian bisa menjadi lebih bagus lagi. Hirmi Akbaril, terima kasih.